Hai, Assalamualaikum. Nah, hari ini tanpa mengingat kata bosan, aku akan membagikan resep sederhanaku untuk para pencari uang. Uang? Iya, uang. Yuk, cekidot. Hanya dua bahan saja yang kita gunakan untuk ide usaha kita kali ini. Yang pertama, jelly seven rasa anggur dan leci. Kemudian, nata de coco dari Kara yang tentunya sudah lulus BPOM dan sudah mengantungi sertifikat halal juga ya. Nata de coco ini bisa dibeli di minimarket terdekat kalian. Lalu, air bersih sebanyak 800 ml. Untuk packagingnya, aku menggunakan mika berbentuk lumba-lumba. Yang mau samaan sudah aku simpan ya linknya di deskripsi. Kemudian, agar lebih rapih lagi, kita kemas kembali menggunakan kantung OPP ukuran 8 x 12 plus 3 cm untuk lebar perekatnya. Yuk kita ulangi lagi. Jelly seven, nata de coco, air bersih, cetakan lumba-lumba, dan kantung UPP. Bahan-bahan sudah siap semua, lanjut waktunya kita eksekusi. Langkah awal, siapkan panci, lalu tuang air bersih ke dalamnya sebanyak 400 ml. Yang pertama, aku mau masak yang rasa anggur terlebih dahulu. Masukkan semua bersamaan dengan fruity exit-nya ya. Masak hingga air mendidih. Jika sudah dirasa masak, matikan kompor, lalu diamkan hingga hangat-hangat kuku. Sambil menunggu jelly dingin, yuk kita siapkan terlebih dahulu tempat lumba-lumba beserta nata de coconya. Buka perlahan, cetakan lumba-lumba satu persatu. Lalu, tambahkan satu pieces nata de coco ke dalam cetakan lumba-lumba. Lakukan hingga semua selesai. Dalam satu pak cetakan lumba-lumba ini berisi kurang lebih 50 pieces dengan kisaran harga 4 ribuan saja per 50 pieces. Satu mika, satu pieces nata de coco. Jika dirasa jelly sudah hangat-hangat kuku, tandanya jelly sudah siap dituang ke dalam mika. Tuang jelly satu persatu secara perlahan agar jelly tidak tumpah kemana-mana. Dalam satu bungkus jelly ini bisa menghasilkan 14-15 pieces jelly lumba-lumba. Lanjut, kita ke jelly yang kedua, yaitu rasa leci. Karena tidak berwarna, kalian bisa beri warna sesuai selera ya. Nah, aku tambahkan warna hijau saja agar lebih menarik. Waktunya tips dan trik. Alasan kenapa harus menunggu jelly dingin terlebih dahulu sebelum dituang, ya ini karena mika tidak tahan panas. Jadi ketika jelly dituang dalam keadaan panas, mika akan berubah bentuk, meleot, dan pada akhirnya mika tidak dapat menampung jelly, tumpah dan melebar kemana-mana. Walaupun kita bantu dengan tangan sekalipun. Coba kita lihat perbedaannya. Yang dituang ketika panas-panas dan hangat-hangat kuku. Ini yang dituang ketika hangat-hangat kuku. Jelly masih berbentuk seperti lumba-lumba dan mika tidak meleot. Berbanding terbalik dengan yang ketika dituang sedang panas-panas. Mika sudah tidak berbentuk dan jelly berhamburan kemana-mana. Lanjut, jadi kita bisa membedakannya ya. Tunggu jelly ngeset dan mengeras. Jika sudah mengeras seperti ini, lanjut proses pengemasan.
Aku di sini menggunakan kantong yang sudah ada perekatnya ya, dengan ukuran 8 x 12 cm. Masukkan perlahan satu persatu jelly ke dalam kantung ini ya. Pastikan kantung tertutup dengan rapat. Dari modal suprit ini dan tentu saja bahan dasar yang mudah didapatkan bisa menjadi ide usaha yang menjanjikan ya. Jelly ini tahan hingga 2 hari, apalagi jika disimpan di dalam kulkas bisa tahan selama 1 minggu. Packing jelly secara bertahap hingga selesai. Coba kita lihat, jelly dalam cetakan Mika lucu ini sangat melekat dengan kuat. Jadi jangan khawatir jadi terlepas ya dari Mika ini. Mau dibalik, dilipat, atau diguncang sekalipun, tetap kuat ya menempel dalam Mika. Gak percaya? Nih, mau dibalik, mau diguncang ke atas, atau mau diguncang juga ke bawah, mau dibolak-balik juga, jelly tetap menempel pada Mika. Tara, ini dia. Ide usaha kita kali ini sudah selesai. Dengan modal seuprit, hasilnya berlimpah yang tentu saja dapat menghasilkan untung yang lebih banyak. Apakah tertarik? Yang mau samaan dengan produk-produk yang aku pakai di sini sudah aku simpan ya linknya di deskripsi. Selamat mencoba.